Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau hadir dalam ruangan ini dalam kedahsyatan-Mu, dengan penuh kekuatan dan kuasa-Mu, memenuhi kami, sehingga kami diubahkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala, sebab Engkaulah, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Dimuliakan atas segala hala, Kau ku
Oh, I just want to praise you. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. And I just want and live. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya jadi korban yang berkenan di hadapan. Dalam nama Yesus, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mare boko santekene. Aku berdoa biar anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kesehatan yang sempurna, pemulihan total, bahwa terus kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, bahwa kami masuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau kita tahu ayat ini saja, kita akan berhati-hati dengan diri kita, karena yang bertanggung jawab dengan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apapun itu. Bapak Ibu, kalau engkau tahu dan mengerti ayat ini bahwa Roh Allah tinggal di dalammu, yang dulunya dia tinggal bersama Bapa, demi Yesus naik ke surga, dia ngomong minta rohnya itu keluar dari Bapa, di kitab Yohanes katakan seperti itu, untuk menyatu dengan kita. Bisa bayangkan, Roh Kudus itu sangat berharga, yang dulunya menyatu dengan Bapa sekarang tinggal di dalam kita. Kita ini siapa? Kita ini dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, makanya kita berhak bersama-sama dengan Allah menikmatin semua janji Allah. Ya, jadi masalahnya janji Allah itu nggak sampai ke tangan kita seringkali. Karena apa? Kita nggak peduli dengan kebenaran. Kita nggak membangun keintiman dengan Tuhan. Kita nggak mau ngerti isi hati Tuhan. Kita jalanin hidup semau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Berjalan semau kita sendiri tanpa peduli Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Banyak hal yang harusnya kita terima, jatah yang besar itu nggak sampai ke kita. Bisa dibayangkan, Roh Allah tinggal di dalam kita. Di ayat yang ke-17-nya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus, bait Allah itu ialah kamu. Tuhan bersemayamnya bukan di gunung-gunung, bukan di bukit batu, bukan di gereja, tetapi di dalam diri kita. Makanya diri kita harus korbankan jadi persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau engkau ngerti ayat ini, engkau akan hidup kudus, benar-benar hidup suci. Karena setiap tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu melukai hati Tuhan dan menyakitin hati Tuhan. Sehingga kalau engkau sering menyakitin, melukai, apa yang terjadi? Seperti engkau menyakitin pasanganmu terus-terusan, apa yang terjadi? Keributan, gegeran, berantem, bahkan sampai memutuskan untuk cerai. Karena terlalu dilukai, disakitin, dihianati. Bagaimana dengan hati kita dengan Tuhan? Benar nggak kita ini mencintai Tuhan? Apa di mulut saja atau dalam kehidupan kita, dalam praktek hidup kita, kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Benar-benar mendedikasikan tubuh kita ini sebagai tempat tinggalnya Tuhan, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa. Kalau kita izinkan itu, apa yang terjadi? Hidupmu tambah hari tambah powerful. Makanya tidak mungkin orang Kristen itu nggak memiliki dampak. Ada orang pintar ngomong tok, tapi hidupnya nggak berdampak, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan mulutnya saja yang ngomong gede, tetapi kehidupannya ngaco, ngawur, berantakan. Tidak mungkin orang Kristen yang kenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya ngaco, nggak memilih pengaruh otoritas. Bukankah perjalanan kita naik terus? Bukan turun. Kita mengalami promosi dan peninggian. Harusnya dampak dari kehidupanmu tambah hari tambah powerful. Dampak dari kehidupanmu harusnya semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus sendiri ngomong, kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Nyatanya apa? Hidup kita. Benar nggak melakukan yang lebih besar daripada Yesus lakukan? Kalau belum, kita perlu bertanya dalam diri kita sendiri. Harusnya hidup kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau itu seperti apa? Jadi tidak hanya fokus kepada hal duniawi. Kebanyakan orang ditipu dengan hal duniawi sehingga lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak peduli lagi dengan Tuhan yang di dalam dirinya. Dia melakukan kejahatan, dia melakukan hal yang busuk dan jahat, dan apa yang terjadi? Tuhan disakitin dan dilukai. Orang-orang Kristen model kayak begini, isinya apa? Bikin problem di mana-mana. Pikirannya jahat, kelakuannya busuk, mulutnya bejat. Nggak jadi berkat sama sekali. Pinter komentar, pinter ngomong, nggak pinter ngelakuin. Jadi batu sandungan. Ini orang yang nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan loh. Dia nggak sadar Roh Allah yang begitu powerful itu tinggal di dalam diri kita. Harusnya hidup kita powerful kan? Kemana-mana Roh Allah menyertaimu dan tinggal di dalammu, dia mengurapimu. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Memiliki dampak apa? Sekarang dampak yang keluar dari mulut kita apa?
Coba dicek masing-masing. Benar nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kalau engkau berjalan dalam hadirat Tuhan setiap hari, membangun keintiman dengan Tuhan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Engkau tahu persis Roh Allah yang tinggal di dalammu akan semakin hari semakin manifestasi. Amin. Sekarang coba cek Roh Allah di dalam dirimu manifestasinya seperti apa? Kadarnya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Ada orang yang ngaku ngomong pintar firman, tapi kelakuannya bejat busuk loh. Hanya nunjukin kepada orang dia pintar. Tapi orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Yang dirubah yang di dalam, manifestasinya keluar. Orang merubah luarnya, menutupi dengan segala macam cara, tapi yang di dalam busuk, keluarnya tetap busuk loh. Tapi Tuhan tuh ngerjakan sesuatu yang di dalam kita. Makanya kita harus menyerahkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup? Engkau memberi Roh Kudus untuk memimpin, mengurapi, menjamah hidup, menuntun hidup. Saya sudah ngomong berkali-kali di tempat ini bahwa Tuhan mau hati kita sebagai tempat tinggalnya. Dia bertahta, dia berkuasa, dia memerintah, dia memimpin hidup kita. Tapi kita seringkali gak mau dipimpin oleh Tuhan, karena kita punya ide kita sendiri, kita punya jalan kita sendiri, kita punya cita-cita kita sendiri. Dan kalau ke gereja ngomong cinta Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi artinya setiap hari minta dipimpin Roh Kudus kemana kita harus melangkah, kemana kita harus memutuskan, kemana kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan kalau hidup kita ini tambah hari seperti ini, apa yang terjadi? Hidupmu powerful. Saya gak habis pikir dengan orang Kristen yang masih jengkel, gampang marah, ngomong jahat, kelakuannya busuk, gampang kepahitan, mikirnya negatif terus, karena dia Kristennya hanya luaran saja, tapi yang di dalam hatinya itu busuk dan kotor. Kalau kalian datang ibadah, dapat dipastikan hidupmu berubah. Kalau nggak berubah, percuma kali datang ibadah. Buat apa? Orang Kristen bertahun-tahun masih gampang tersinggungan, gampang marahan, kelakuannya bejat, jahat, busuk, hidup ngawur, seenak perutnya sendiri. Terus dipikir dia datang ke gereja, minta ampun sama Tuhan, nyembah Tuhan, haleluya. Penyembahan yang palsu, kehidupan yang palsu, hidupnya nyakitin banyak orang. Amin. Kalau engkau gak nempel sama Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, sesuatu yang besar dalam hidup. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan, diri saya bukan milik saya, miliknya Yesus. Kalau diri kita ini miliknya Yesus, kita harusnya sepenuhnya berikan untuk Yesus. Yang kita kerjakan di muka bumi ini, selama kita tinggal di bumi ini, tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Kalau yang kita kerjakan adalah tujuan Tuhan, dapat dipastikan apa saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pasti Tuhan buat berhasil. Amin. Kunci sukses dan berhasil adalah dengerin suara Tuhan dan lakukan. Pasti kau menikmatin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, bahkan kau akan menikmatin hal yang ajaib yang tidak pernah kamu pikirkan. Hidup kita miliknya Kristus sepenuhnya. Coba kita akan lihat di Hakim-Hakim pasal yang kedua. Setelah Yosua melepas, ayat yang ke-6, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing kemilik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Ini janjinya digenapi, janjinya Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan berjanji kepada orang Israel waktu diperbudakan, Tuhan akan bawa ke tanah perjanjian, benar-benar digenapi di zamannya Yosua. Kalau Tuhan berjanji atas hidupmu, dia pasti genapi. Kadang kita ngotot sama Tuhan, minta waktu kita menjadi waktunya Tuhan.
Padahal Tuhan punya kairos, waktu sendiri. Kadang ada jeda antara permintaan kita, keinginan kita, dengan waktu Tuhan. Makanya tidak heran seringkali kita berdoa nggak dijawab Tuhan. Sudah mentok sampai plafon. Berdoa rasanya kering dan hampa. Nunggu bertahun-tahun, ngalami breakthrough dan terobosan, tidak ngalami. Karena belum waktunya Tuhan. Justru waktu kita nunggu waktunya Tuhan, Tuhan sedang beresin hati kita untuk sejalan dengan Dia. Tapi maunya orang Kristen rata-rata cepat-cepat selesai. Padahal dari setiap kejadian dan masalah, Tuhan izinkan itu terjadi untuk koreksi hati kita, supaya kita nurut sama Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Kita yang seringkali nggak baik sama Tuhan. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan. Masa bodoh dengan Tuhan. Kira-kira Tuhan terluka apa? Coba, Bapak Ibu, kalau pasanganmu nggak peduli dengan kamu, atau orang tuamu nggak peduli dengan hidupmu, apa yang terjadi? Kamu merasa dibuang, merasa tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Bro, banyak orang kepahitan dan sakit hati karena merasa dibuang oleh keluarganya. Ibu, coba sekarang pikirkan, kita seringkali gak peduli Tuhan. Dalam satu hari kita peduli Tuhan berapa jam sih? Terus ngakunya kalau datang ke gerejanya 2 jam, dipotong ini dan itu, terus ngaku cinta Tuhan. Palsu gak seperti itu? Praktek cintamu sama Tuhan adalah di rumah, di jalanan, di kantor, di pabrik, di toko. Bukan di gereja. Di gereja seringkali orang menipu. Kelihatan suci dan kudus semuanya. Tapi yang sejati adalah kehidupanmu sehari-hari. Bisa dibayangkan kalau engkau gak peduli dengan Tuhan, engkau fokus dengan dirimu sendiri, dan kamu ingin berhasil dan sukses, apa yang terjadi kira-kira? Bawa belur apa enggak? Dengerin baik-baik. Tuhan itu baik. Baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak akan pernah membuat kita menderita. Tapi Tuhan sering mendewasakan kita lewat persoalan dan masalah, supaya hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Kalau Tuhan sekali berjanji, Dia pasti digenapi loh. Hebatnya Tuhan kita. Dia apa? Bukan Allah yang berdusta. Dia Allah yang menggenapi janjinya. Ketika bangsa Israel dijanjikan, engkau akan masuk tanah perjanjian, dan benar-benar masuk tanah perjanjian di zaman Yosua ini. Yuk kita lanjutkan. Setelah Yosua melepas bangsa itu, maka pergilah orang Israel masing-masing memilih pusakanya untuk memiliki negeri itu. Powerful nggak? Tuhan janjikan apa dalam hidupmu, Dia pasti genapi. Makanya saya bilang, Tuhan mau berikan kepada kita sesuatu yang ilahi. Tuhan mau berikan kepada kita perkara-perkara yang gede, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi banyak orang nggak sampai kepada destinasi ilahi. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, berhenti sampai tengah jalan. Saya belajar dari semua kesalahan dan kebodohan saya, supaya sampai garis akhir saya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena tubuh saya miliknya Kristus sepenuhnya. Nah, kita nggak punya hak dengan diri kita sendiri loh. Ini tubuh miliknya Yesus loh. Harusnya kita melakukan apa yang Yesus mau, apa yang Yesus inginkan, bukan yang kita maui. Aku ini mengetahui apa yang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya Tuhan. Tapi kita seringkali punya rancangan sendiri. Setan pun punya rancangan. Yang jadi masalahnya, kalau engkau nggak memberi dirimu mati terhadap dirimu sendiri, engkau nggak suka ngikutin apa yang Tuhan mau. Amin. Coba lihat reaksimu dalam setiap menghadapi masalah. Apa yang terjadi? Benar nggak mencintai Tuhan? Reaksi-reaksi kita, tindakan-tindakan kita, apa yang kita perbuat membuktikan kita ini mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri. Ini firman agak keras, tapi ini akan membuat hatimu diubahkan dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau menjadi orang yang berbeda. Kau menjadi orang yang berjalan dalam ketetapan ilahi. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Powerful. Bangsa Israel ketika dipimpin Yosua, bangsa itu menyembah Tuhan. Yosua ini orang yang punya pengaruh yang besar sekali. Bapak Ibu harusnya juga memiliki pengaruh orang yang besar. Tuhan gak pingin kamu hanya begitu-begitu terus saja. Ngubek-ngubek di kantor, ngubek-ngubek kerja terus, pulang gak ngerti apa-apa.
Tuhan mau sesuatu yang ilahi, yang gede, yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tuhan punya rencana yang tidak terbatas atas hidupmu. Kalau engkau jalan ngikutin Dia. Amin. Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya ini anak orang kampung yang tinggal di Jawa, di Malang, yang di pedesaan. Ketika istri saya bawa ajak pulang, dia nggak kerasan karena jauh dari perkotaan. Saya ini siapa? Kalau sampai orang mau dengerin saya ngomong, itu karena anugerah dan sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Kalian bisa lakukan lebih dari apa yang saya lakukan. Amin. Kalian kan lahir di kota, lebih pinter, lebih jago, lebih penuh hikmat harusnya. Amin. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Setelah Yosua meninggal, masih ada para tua-tua yang membimbing orang Israel hidup takut akan Tuhan. Sepanjang hidupnya tua-tua masih hidup, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Punya pengaruh nggak? Powerful nggak? Punya dampak nggak? Jadi selama ini orang yang hidup di sekitarmu ngalamin apa melalui hidupmu? Menikmati apa? Menikmati Tuhan atau menikmati kedagingan, benceno, ngeselin? Kalau hidupmu hari ini belum jadi berkat, perlu dipertanyakan, perlu bertobat dan berubah. Amin. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bangsa Israel melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib loh. Dia melihat tiang awan, tiang api menyertai hidupnya, menikmati mujizat, dikirim daging. Lihat burung puyuh. Tidak menjamin orang yang mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat tidak menyelamatkan hidupmu, tapi keputusan hatimu untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Engkau hidup takut akan Tuhan, yang membawamu menjadi orang yang berkenan di hadapan. Bayangin bangsa Israel, kurang apa? Tiap hari melihat hadirat Tuhan. Tuhan nyata lewat tiang awan dan tiang api. Melihat mujizat. Bahkan selama di padang gurun, bajunya nggak pernah ganti, tidak pernah rusak. Powerful nggak? Kita beli baju paling setahun 2 tahun udah rusak. Beli sepatu umurnya paling 2 tahun meski beli lagi kok. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Itu bukti sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan. Tapi tidak membuat orang Israel bertobat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun. Hanya tersisa 2 orang, Kaleb dan Yosua. Bahkan pemimpinnya pun tidak sampai tanah perjanjian. Musa, Harun, Miriam. Kenapa? Bisa dibayangkan? Jangan sampai kita nggak mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Kita berhenti di tengah jalan. Kita bertanggung jawab dengan tubuh kita sebagai bait Allah. Makanya saya bertanggung jawab benar-benar sekarang. Saya jaga pola makan saya jaga pola tidur saya. Saya mau umur yang panjang dengan istri saya sampai 100 tahun, amin. Jadi berkat. Nanti umur 95, 90 tahun kita ke pantai lari-lari kejar-kejaran. Tidak encok, tidak rematik, tidak asam urat. Mulai sekarang saya bangun sesuatu yang ilahi dalam hidup saya. Kalau kalian ingin melihat masa depanmu, lihat dirimu, apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau kamu lakukan yang biasa saja, ujungnya ke depannya juga akan biasa saja. Kamu gak peduli Tuhan, gak mencintai Tuhan, gak mengasihi Tuhan, cuek sama Tuhan. Kamu jalan ngikutin caramu sendiri, kesandung-sandung malahan nanti. Kalau kau ingin melihat masa depan yang besar, lakukan sesuatu yang ilahi mulai hari ini. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Di atas rata-rata. Engkau akan melihat masa depanmu sesuatu yang ilahi, yang besar, berdampak besar bagi banyak orang. Tahu nggak? Keputusanmu mencintai dan mengasihi Tuhan hari ini, suatu hari bisa membuat orang-orang di sekitarmu bertobat. Bisa dibayangkan orang yang bertobat melalui hidupmu itu, dia menjadi orang yang powerful dipakai Tuhan. Betapa besar dampak dalam hidup. Ngerti nggak sampai sini? Penting nggak hidupmu sekarang? Hidupmu akan mempengaruhi masa depanmu, mempengaruhi masa depan banyak orang. Kalau hidup takut akan Tuhan, kalau hidup sembarangan dan sembrono, kamu ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu, hancur. Hidupku bukan aku lagi. Kita menjadi baitnya Allah.
Allah yang tinggal di dalam tubuh kita. Dia berkuasa sepenuhnya harusnya. Kalau dia berkuasa ngontrol, mengendalikan, makanya Alkitab katakan hidup dipimpin roh. Artinya apa? Kamu mati daging, pikul salib, sangkal diri, baru bisa dipimpin roh. Kalau nggak dipimpin kedagingan. Orang Kristen yang dipimpin kedagingan, tidak heran kelakuannya busuk, bejat, dan jahatnya bukan main. Meski ke gereja, meski pelayanan, tapi munafik, palsu semua. Sekalipun punya gelar pendeta, penuh kepalsuan dan jahatnya minta ampun. Semuanya dilihat dan diperhitungkan Tuhan. Kamu mau tabur apa hari ini, dan kau akan menuai di masa yang akan datang sesuatu yang powerful. Katakan amin. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Yosua matinya umur 110 tahun. Saya minta sama Tuhan tiap hari, saya berdoa, Tuhan berikan umur yang panjang hambamu dan istri hambamu. Nggak seperti Yosua, 100 tahun cukup. Sehat, tidak pikun, tidak stroke, tidak sakit-sakitan, tapi seger sampai masa tua kami dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita komitmen setiap hari dedikasikan hidup kita hanya untuk nyenengin Tuhan. Amin, aneh. Iya. Kita mau nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Kita mau habiskan hari-hari kita hanya untuk nyenengin hari Tuhan, untuk hati Tuhan. Apa dibilang gampang? Nggak gampang. Sampai hari ini, tahu nggak? Saya ini lagi, badan saya ini lagi nggak enak banget, tahu nggak? Tapi saya tetap mau nyenengin hati Tuhan. I don't care dengan diri saya, tapi saya mau berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya tidak peduli. Sekalipun sakit, sekalipun apapun, saya lakukan yang terbaik. Saya jaga diri saya jaga tubuh saya. Saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan nurut apa kata Tuhan, supaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Perhatikan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Muncul satu generasi lah kenal Tuhan sama sekali. Seperti hari ini kita lihat generasi ini hidupnya ngaco semua. Orang-orang yang hidup di atas tahun 2000, etikanya nggak ada, tata keramanya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Kita yang sebagai orang yang tahu etika dan tata krama, hidup benar di hadapan Tuhan, kita jadi berkat buat mereka, ngajarin mereka untuk hidup benar. Amin. Bayangin, muncul satu angkatan yang nggak kenal Tuhan. Kalau orang nggak kenal Tuhan, nggak ngerti perbuatan Tuhan, nggak hidup takut akan Tuhan, apa yang dilakukannya? Perhatikan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Hari ini mungkin orang Kristen nggak beribadah kepada patung, kepada pohon, kepada gunung, tapi engkau beribadah dengan egomu, amarahmu, hawa nafsumu yang lebih utama. Apa yang kita utamakan dalam diri kita, itulah yang kita sembah. Karena penyembahan berhala, kalau kita ini sudah menomorduakan Tuhan, bisa hobi, bisa emosi, bisa marah, bisa ego, bisa seks, bisa apa saja yang lebih utama daripada Tuhan, yang kamu utamakan, otomatis jadi penyembah berhala. Orang yang hubungannya nggak benar di hadapan Tuhan itu pasti bikin problem. Minimal mulutnya jahat, pikirannya jelek, kelakuannya busuk, perbuatannya nyakitin orang. Itu ciri-ciri orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana mungkin kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita mau berbuat jahat kepada orang lain? Tidak mungkin. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua itu tidak bisa dipisahkan dengan hukum yang pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan, dampaknya kita pasti mengasihi sesama kita. Amin. Kalau hari ini engkau nggak memiliki sikap seperti itu, patut dipertanyakan kekristenanmu seperti apa. Jangan-jangan jadi angkatan yang jahat yang tidak kenal Tuhan. Saya sering kali kan, inti dari semua khotbah saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau membangun keintiman dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah, masa depan pasti berubah. Seperti kita ini carang nempel kepada pokoknya, pasti berbuah. Tapi kalau kamu hidup sendiri, maumu sendiri, seenak perutmu sendiri, kamu gak peduli Tuhan,
kamu gak mencintai Tuhan, kamu gak mengasihi Tuhan, kamu nyakitin hati Tuhan, apa yang terjadi? Trouble yang ada, masalah yang ada. My hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. Cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan lakukan kejahatan yang menyakitin hati Tuhan. Tuhan itu punya perasaan, Dia punya kemauan dan punya kehendak. Hormatin Tuhan di atas segala-galanya akan membuat hidupmu diubah Tuhan. Orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan, di ayat yang ke-12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakitin hati Tuhan. Katakan, menyakitin hati Tuhan. Kalau engkau gak menomorsatukan Tuhan, katakan menyakitin Tuhan. Kalau saya gak menomorsatukan Tuhan, membuat hidupmu ngawur, sembarangan dan sembrono. Perbuatan jahat apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu menyakitin hati Tuhan. Bayangkan kalau kita menyakiti hati Tuhan, kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan putus. Engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Hidupmu akan dihancurkan oleh musuh. Amin. Mereka meninggalkan Tuhan Allah dan moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lupa dengan Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakitin hati Tuhan. Demikian mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret, para Asitoret. Apa yang terjadi setelah mereka melakukan itu? Di ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Nanti baca di kitab Hakim-Hakim, di kitab Raja-Raja, di kitab seluruh Alkitab, di perjanjian lama, ketika mereka tidak hidup takut akan Tuhan, berbuat jahat di mata Tuhan, selalu diserahkan kepada musuh mereka, di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Kalau hari ini engkau hidupmu babak belur terus, jangan-jangan engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Karena orang yang diproteksi penjaga di dalam proteksi dan penjagaannya Tuhan, sekalipun hadapi aniaya tekanan, dia tetap dilindungi, ujungnya mengalami promosi dan peninggian. Tapi kalau di luar Tuhan, engkau digagain musuh. Karena kerjanya iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Apa yang terjadi di Yesaya pasal yang ke-63 yang ke-10? Ketika kita seringkali mendukakan hati Tuhan, apa yang terjadi? Allah bukan di pihakmu, Allah menjadi lawanmu. Apa yang terjadi kalau Allah menjadi lawan kita? Hidup kita akan babak belur, kacau. Yang nonton online, kalau hidupmu kacau, hidupmu berantakan selama ini karena perbuatan jahatmu, bertobat. Gak ada solusi lain selain kita bertobat dan datang sama Tuhan, minta mengalami pemulihan. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Sudah kayak begitu bikin kejahatan, tapi Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Perhatikan ya, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Hebatnya Tuhan. Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan? Apa kudus semua? Kita pernah kan bikin dosa, kita sering nyakitin hati Tuhan. Nah, ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan selalu ampuni. Dia Bapa yang baik loh. Dia Bapa yang baik, yang tidak punya pikiran jahat terhadap anak-anaknya. Bapa di dunia masih punya pikiran jahat terhadap anak-anaknya, tapi Bapa kita yang di surga Bapa yang baik loh. Sekalipun kita sering kali babak belur, apa Tuhan tinggalkan? Tuhan gak tinggalkan. Kita
Kita melakukan dosa dan pelanggaran, berapa banyak kita melakukan dosa dan pelanggaran? Menyakitin hati itu, berapa banyak kita bikin dosa? Apakah Tuhan gak terluka? Tapi kasih karunia yang tersedia ketika kita minta ampun kepada Yesus, minta darahnya menyucikan, menyuduskan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dia mengampuni kita. Tidak hanya berhenti mengampuni, dia memulihkan kita. Tidak hanya berhenti memulihkan, dia mempromosi dan memberkati kita. Baiknya Tuhan kayak begitu. Harusnya yang kita lakukan jauh lebih menjadi orang yang baik. Tubuh kita harus jadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin, bangsa Israel sudah dibangkitkan seorang hakim di ayat yang ke-17, tetapi juga para hakim tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain, sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang dan mendengarkan perintah nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Perhatikan, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Baiknya Tuhan tuh kayak begitu. Tuhan hanya mau hati kita, nggak ada yang lain. Tuhan tuh baiknya luar biasa. Makanya kita meski tahu dan sadari bahwa Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Sekalipun kondisi saya nggak baik, harusnya kita hormati dan kasih Tuhan. Berapa kali kita jatuh dan Tuhan angkat lagi. Kita bikin dosa dan nyakitin Tuhan, kita minta ampun, Tuhan pulihkanlah. Masa sih kita menjadi orang Kristen yang mau nyakitin hati Tuhan terus-terusan? Kalau kita menjadi orang yang menyakitin hati Tuhan terus-terusan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Nggak kemana-mana, lo mentok lo. Kalau gue mencintai Tuhan, gue dedikasikan hidupmu, hatimu. Kau nggak peduli lagi. Yang terbaik yang akan kamu berikan sama Tuhan. Masalah uang, masalah persepuluhan, hal kecil itu. Hidupmu yang dipersembahkan di hadapan Tuhan sepenuhnya. Dan kau akan melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu yang Tuhan mau kerjakan, lebih gede dari bayanganmu, dari apa yang kamu pikirkan hari ini. Jangan berhenti sampai di sini. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia mau bawa kita dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang gede dan jadi berkat. Amin. Dan tetap nempel sama Tuhan. Kau akan menikmati hal yang ajaib. Kau akan menikmati promosi yang peninggian yang datangnya dari Tuhan. Bahkan hidupmu mengalami sesuatu yang dahsyat. Amin. Diberkati apa enggak? Amin. Makoraba shikini mitibigi. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Semua orang yang ikut ibadah ini dan ikut ibadah online diberkatin Tuhan. Tuhan, Engkau bicara secara khusus. Firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hadirat-Mu mengalir. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu
Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Kau layak terima glory. Yesus, Kau. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang kamu sampaikan. Nempel dalam hati mereka berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Berkati apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan, and God bless you.